Dia kembali. Lautaro Martinez resmi kembali ke Appiano Gentile, jadi salah satu pemain yang paling dinanti di hari pertama persiapan Inter untuk musim baru. Tak ada yang berubah dari sang kapten. Lautaro mendekati musim ke-8-nya bersama Inter dengan semangat yang sama seperti hari pertama tiba di tahun 2018. Lewat Instagramnya, ia menulis, "Eccomi." Seperti hari pertama di 2018, dengan semangat yang sama dan visi yang sama, mencapai target bersama Inter. Mental juara, loyalitas, dan ambisi, itulah Lautaro. Il Capitano siap memimpin Inter berburu trofi lagi. Drama selesai. Hakan Çalhanoğlu kini kembali sepenuhnya ke orbit Inter. Sang kapten timnas Turki telah berdamai dengan Lautaro Martinez dan menegaskan keinginannya bertahan di Nerazzurri, mengakhiri telenovela transfer yang sempat memanas. Minat Galatasaray? Itu nyata. Klub Istanbul bahkan sempat mempelajari aspek finansial transfer Çalha. Namun tak ada tawaran resmi yang sampai ke meja Inter. Yang menggagalkan semuanya adalah gajinya. Dengan kontrak sekarang yang mencakup bonus Liga Champions, Çalhanoğlu menerima sekitar 7,5 juta euro bersih per musim, bisa naik jadi 8 juta euro, angka yang terlalu berat untuk Galatasaray. Kini, sang playmaker siap dimanfaatkan Christian Chivu sebagai trequartista, lebih ofensif dari sebelumnya. Tapi jangan lupa, kontraknya akan habis, dan kecil kemungkinan diperpanjang. Artinya, ini bisa jadi musim terakhir Çalhanoğlu di Inter. Peluang hengkang tetap terbuka, apalagi di tengah tekanan dari Oaktree untuk meremajakan skuad. Namun untuk sekarang, sang jenderal ini tengah tetap bersama Nerazzurri. Selesai menjelang pukul 7 malam, pertemuan antara Christian Chivu dan manajemen Inter resmi ditutup. Chivu, yang pagi harinya menjadi orang pertama yang tiba di Appiano Gentile untuk memulai tes fisik pramusim, juga menjadi yang terakhir meninggalkan Pinetina. Hari yang panjang bagi sang pelatih baru, menandai dimulainya persiapan serius menuju musim baru bersama Inter. Laporan ini disampaikan oleh Gazzetta dello Sport. Nama Connie De Winter terus bergema di bursa transfer, terutama dalam radar Inter. Bek muda asal Belgia itu tidak tampil dalam laga uji coba Genoa melawan Mantova hari ini, yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Il Grifone. Pelatih Genoa, Patrick Vieira, angkat bicara soal situasi tim dan pergerakan transfer klub. "Saya sangat puas dengan bursa transfer sejauh ini. Klub dan direktur sudah bekerja dengan sangat baik. Kami ingin meningkatkan level teknis tim dan menciptakan lebih banyak persaingan sehat antar pemain, dan kami berhasil melakukannya dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas." De Winter tetap jadi salah satu nama yang disorot, dan absennya hari ini hanya akan memperkuat spekulasi soal masa depannya. Di tengah hiruk-pikuk bursa transfer Inter, ada satu nama yang nyaris terlupakan, yaitu Zinho van Heusden. B asal Belgia kelahiran 1999 itu baru saja menyelesaikan masa pinjamannya di Cafe Mechelen dan kini bersiap mengucapkan selamat tinggal. Mungkin untuk terakhir kalinya kepada klub yang telah membesarkannya, Inter. Meski kontraknya masih tersisa 1 tahun, Van Heusden tidak akan berlatih bersama tim utama. Kesepakatan telah dicapai antara sang pemain dan pihak manajemen. Perpisahan akan segera terjadi, bahkan diperkirakan dalam 2 minggu ke depan. Hingga kini belum jelas kemana langkah karirnya selanjutnya akan tertuju. Tapi satu hal tampaknya pasti, kembali ke Liga Belgia bukanlah pilihan utama kali ini. Persaingan Scudetto mulai memanas bahkan sebelum musim dimulai. Oscar Damiani, pengamat dan operator pasar pemain, memberikan pandangannya kepada Radio Firenze Viola. Menurutnya, Napoli dan Inter adalah 2 tim terkuat di Serie A saat ini. Ia menyebut, Inter adalah kandidat utama, dengan Napoli yang setara di level mereka. Bagaimana dengan Milan? Damiani menilai Rossoneri bisa tampil baik, tapi tetap berada satu level di bawah Inter dan Napoli. Laga belum dimulai, tapi duel di puncak sudah mulai terasa panas. Masa depan David Stuckler, penyerang muda kelahiran 2004 milik Cremonese, masih belum ditentukan. Pemain yang bersinar bersama Giana Arminio musim lalu dengan catatan 13 gol dan 2 assist dalam 34 laga ini kini jadi rebutan.
Inter sangat berminat memboyongnya untuk tim U23 yang akan dipimpin Stefano Vecchi musim depan. Negosiasi antara manajemen Nerazzurri dan Cremonese berlangsung intens, tapi belum mencapai tahap akhir. Sementara itu, Vicenza juga masih masuk dalam persaingan. Cremonese kini tengah mempertimbangkan langkah terbaik bagi perkembangan sang pemain muda berbakat. Apakah Stuckler akan mengenakan seragam biru hitam musim depan? Kita tunggu kelanjutannya. Ada agenda penting menanti Antonio Chordon, direktur olahraga baru Sevilla, dan itu menyangkut masa depan Lucien Agoume. Gelandang asal Prancis yang didatangkan dari Inter musim panas lalu kini jadi prioritas klub Andalusia. Saat itu, Sevilla membayar 4 juta euro kepada Inter dan menyisakan 50% hak jual kembali untuk Nerazzurri. Tapi kini, menurut laporan ABC, Sevilla ingin melangkah lebih jauh. Mereka siap menambah 4 juta lagi demi menguasai 90% kepemilikan Agoume. Jika kesepakatan tercapai, Inter hanya akan mempertahankan 10% dari potensi keuntungan di masa depan. Apa alasannya? Statistik luar biasa Agoume musim lalu. Menurut data MB, dia termasuk gelandang muda terbaik di 7 liga top Eropa. Dengan tingkat keberhasilan 85% dalam duel, 85,3% untuk umpan progresif, dan 89% dalam umpan kunci. Yang mengejutkan, hanya 2 pemain lain dalam kelompok usia dan peran serupa yang menyaingi performanya, yaitu Joao Neves dari PSG dan Pedri dari Barcelona. Tak heran, Sevilla tak ingin kehilangan kesempatan emas untuk mengamankan bakat besar ini sepenuhnya. Gennaro Gattuso mulai bergerak cepat sebagai pelatih baru timnas Italia. Dalam turnya ke berbagai kamp latihan klub Serie A, satu nama muda menarik perhatian, Francesco Pio Esposito. Dilansir Gazzetta dello Sport, Gattuso memantau langsung potensi penyerang milik Inter tersebut. Meski terlihat seperti tipikal striker kotak penalti, Esposito juga punya kemampuan bergerak cerdas di luar area. Namun, untuk berkembang dan bisa bersaing di level timnas, ia butuh klub yang berani memberinya menit bermain secara konsisten. Peluangnya bersama Inter masih terbuka, setidaknya di awal musim. Tapi seperti yang kita tahu, jalan di bursa transfer selalu penuh kejutan. Bukan hanya Esposito, Gattuso juga memantau Giovanni Leoni dari Parma. Bek muda yang disebut punya fisik dan kepribadian matang untuk usianya. Tapi untuk bisa masuk ke skuad Azzurri, Leoni harus bermain reguler, sesuatu yang hanya bisa ia dapatkan jika berada di klub yang memberinya kepercayaan penuh. 2 talenta muda, 2 harapan baru untuk masa depan geli Azzurri. Petualangan baru dimulai untuk Dalbert. Bek kiri asal Brasil yang sempat membela Inter, meski tanpa banyak keberuntungan, resmi bergabung dengan América Mineiro, klub Serie B Brasil. Dalbert menandatangani kontrak hingga November 2026, setelah terakhir bermain untuk Sport Recife. Ia sempat membantu klub tersebut promosi ke kasta tertinggi, namun kehilangan tempat di tim utama. Laga terakhirnya tercatat pada 1 Juni lalu. Kini, Dalbert sudah resmi terdaftar di sistem CBF dan siap menjalani debutnya bersama Amerika, yang saat ini berada di peringkat ke-15 dengan 20 poin. Waktu untuk bangkit, dan mungkin, menulis kisah baru di tanah kelahirannya.